Ada 18 polisi yang diduga telah berhasil sukses dan presisi memeras sekitar 400 warga negara Malaysia. Kemarin kan ada berita tentang oknum polisi yang diduga memungli warga negara Malaysia yang berjumlah 400 orang. Ternyata beritanya tidak benar, sahabat semua. Dan bukan polisi yang memungli warga negara Malaysia, tetapi oknum. Dan ternyata beritanya itu juga kurang tepat. Namun netizen sudah meluapkan amarahnya, emosinya, marah. Karena apa? Ya, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah event internasional. Harusnya case-case seperti ini tidak berlaku, tetapi sudah terlanjur berlaku dan pelaku oknum polisi, ini bukan polisi ya, oknum, beda. Oknum sama polisi beda. Kalau polisi itu kerjanya mengayomi masyarakat dan memberi pelindungan masyarakat. Tanpa ada polisi, negara tidak akan aman. Dan ini oknum. Perlu dicatat sahabat semua, oknum beda dengan polisi. Kemudian netizen meluapkan amarahnya, emosi, sampai-sampai oknum polisi yang melakukan pungli terhadap warga negara Malaysia dan juga warga negara asing lainnya ini dihujat habis-habisan. Mereka merasa malu juga karena ini Indonesia. Kenapa orang asing sampai mendapat perlakuan seperti itu? Itu membuat kemarahan netizen. Karena apa? Dampaknya akan sangat besar kepada negara kita, termasuk diantaranya pariwisata kita. Padahal Indonesia ini orangnya sangat ramah tamah. Gara-gara ulah segelintir oknum polisi ini, oknum polisi ini, nama Indonesia kurang bagus di mata internasional. Lalu seperti apa kekecewaan, keluhan mereka? Tetapi kemarahan mereka, kekecewaan mereka ini juga tidak tepat. Dan saya juga baru mendapat informasi yang tepat pagi tadi. Kita simak video terlebih dahulu kemarahan netizen ketika oknum polisi memungli warga Malaysia atau minta pungutan liar lah, istilahnya seperti itu sahabat semua. Ada 18 polisi yang diduga telah berhasil sukses dan presisi memeras sekitar 400 warga negara Malaysia. Ini salah. Selama acara Jakarta Tidak benar ini. Warehouse Projects DWP 2024. Kemarin-kemarin ini di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Modusnya tes urin selama acara. Perolehannya berapa? 32,6 miliar. Oh, ini salah. Wow. Bukan 32 Luar miliar. biasa ini. 18 polisi itu terdiri atas anggota Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Polsek Kemayoran. Ini polisi-polisi ini harusnya dapat penghargaan, dapat apresiasi. Ya, minimal kenaikan pangkat lah. Seperti biasa. Syukur-syukur dapat rekor muri. Dan polisi-polisi yang seperti ini mestinya diperbanyak ini. Lumayan lah. Jangan Pak. Penonton DWP 2024 ditangkap dan juga diperas sama polisi. Jadi ada isu masih hangat banget tentang DWP nih, di mana sejumlah penonton itu meluapkan kekecewaan mereka terhadap sikap polisi yang menangkap dan juga melakukan pemerasan. Kebanyakan dari mereka merupakan warga negara asing dari Malaysia, Singapura, dan juga ada beberapa dari Indonesia. Mereka yang ditarik polisi itu mengaku kalau dimintai uang untuk melakukan tes urin dan juga ada yang sampai disita paspornya. Menanggapi kasus ini, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Jamalinus Dababan membantah kalau pihak mereka melakukan hal tersebut. Dia mengaku kalau tugas pihak mereka di sana hanya untuk mengamankan acara. Dengan mencuatnya isu ini, pihak dari DWP angkat bicara melalui satu postingan di Instagram. Mereka mengaku kalau itu adalah hal yang di luar kendali mereka, dan mereka akan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk melakukan investigasi dalam pengambilan tindakan. Terus juga gara-gara kejadian ini, ada satu gerakan yang muncul boykot DWP yang diserukan sama penonton-penonton yang kecewa. Wah, sayang banget gak sih? Padahal DWP itu adalah salah satu event yang ditunggu-tunggu banget tiap tahunnya. Dan juga jadi salah satu penyumbang turis internasional ke Indonesia. Kalau sampai beneran diboykot dan juga berhenti karena adanya oknum nakal, sayang banget gak sih? Tapi menurut kalian kayak gimana? Coba share opini kalian di komen. Sumpah ini keren banget guys. Akhirnya polisi Indonesia terkenal di dunia. Tapi bukan dalam hal positif, tapi akan ya memalak-malak orang nih. Polisi diduga palak warga Malaysia di DWP 2024. Nama Indonesia disorot dunia. Polisinya nih apa nggak mikir apa ya? DWP itu adalah Jakarta Warehouse Project. Itu adalah acara house musik terbesar se-ASEAN.
Jadi orang dari Malaysia, Brunei, Singapura, ya negara-negara ASEAN lah, Thailand, datangan ke Indonesia untuk ajeb-ajeb sampai ke Indonesia dipalak, guys. Tahu nggak ada berkorbannya berapa? Ada 400 korban. Tak tanggung-tanggung dilaporkan ada sekitar 400 penonton yang mengaku menjadi korban. Adapun total nominal pemerasan dari para korban mencapai hingga ringgit Malaysia 9 juta atau sekitar 32 miliar. Gila. Masalah menuai gelombang protes di media sosial. Tidak hanya itu, seruan boikot terhadap acara musik ini turut digemakan. Lihat nih jawaban polisi ngeles. Lihat guys, nggak ngaku kayak nggak mungkin lah. Kepolisiannya buka suara nih, pihak kepolisian buka suara terkait masalah tersebut. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan menepis tudingan tersebut. Wah, ditepis, nggak mungkin lah, nggak, kami jujur ini. 400 orang ya kali bohong semua. Gila, 32 miliar cuy dipalak. Gila. Dan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas pengamanan selama acara berlangsung. Meski begitu, Jamalinus menyatakan akan memeriksa isu tersebut di internal jajarannya. Kira-kira diperiksa guys? Ya ada kayaknya dapat setoran atau apa yang nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak ada ntar hasil. Nggak ada, kami tidak ada menemukan. Ya, nggak ada. Kalian percaya guys? Percaya nggak sama polisi jawabannya kayak gini? Tak nama baik kepolisian dan memalukan bangsa dan marah negara semua kita. netizen. Bagaimana ketika negara kita sedang mempromosikan wisata untuk ke dalam negeri, salah satunya berbentuk wisata event seperti DWP ini menjadi tercemar akibat ulah dari para personil kepolisian. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi ini 18 personil. Bukan polisi mas, itu artinya, oknum. Ini ada kelompok di kepolisian yang tidak memiliki awareness terkait nama baik citra kepolisian. Makanya sanksi berat itu harus dilakukan kepada mereka yang terlibat dalam pemerasan atau pungli kepada para wisatawan asing dalam tanda kutip di sini ya. Makanya memang kasus ini harus segera diusut secara tuntas dan transparan. Bila tidak, ini akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan kepercayaan dunia internasional kepada aparat penegak hukum kita, seperti itu. Viral, Indonesia tahu, berarti aku yang gagal itu jadi Kapolri. Ini puluhan kasus yang viral, Kapolri hanya ngomong, sedang kita dalami, sudah kita bentuk tim khusus untuk memeriksa kasus ini. Aduh. Jadi kita jangan heran lah kalau banyak pungli di kota-kota besar, di pelabuhan-pelabuhan, di jalan-jalan banyak pungli, ya. Kalian pasti tahu siapa pelakunya, siapa backingnya. Bukan mas, bukan polisi. Polisi mengayomi masyarakat. Cobalah kalian bayangkan, masa kita jadi penjahat nggak mikir juga yang kita makan? Warga negara Malaysia yang berwisata ke Indonesia, sudah pasti mereka dibackingi, dilindungi oleh pemerintahnya. Begitu mereka teriak tolong, pasti pemerintah Malaysia akan protes. Tetap dimakan oleh polisi Indonesia. Kalau mau makan, pilih-pilih lah. Nggak apa-apa lah rakyat Indonesia kalian sikat terus. Nggak apa-apa. Karena rakyat Indonesia nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Polsek, nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Polres, nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Polda, nggak ada yang membela. Ngadu dia ke Kapolri, ke Presiden, nggak ada yang membela. Jadi makanya bebas kalian menginjak-injak masyarakat. Bebas. Kalian lakukan itu ke warga negara Malaysia. Saat Menteri Pariwisata jor-joran dana untuk memanggil wisatawan asing ke Indonesia, datang polisi Indonesia mengotori program pemerintah. Itu bukan polisi mas, itu oknum. Aduh, nggak terbayang lah sama masyarakat kecil, nggak terbayang lah sama masyarakat Indonesia yang nggak ada backingannya. Warga negara Malaysia sudah pasti mereka dilindungi negaranya. Mikirlah dulu kalian sebelum menggigit mereka. Lagi-lagi kelakuan oknum polisi bikin Netizen banyak yang marah-marah. kepala. Yuk kita bahas. Guys, kalian udah dengar belum? Oknum polisi yang gak cuma bikin malu Setuju, nama Mas. Oknum polisi. tapi juga bikin malu nama Indonesia di mata internasional. Jadi baru-baru ini lagi viral banget kasus soal oknum polisi yang diduga memeras para WNA yang berasal dari Malaysia. Dan kabarnya pemerasan ini katanya dilakukan oleh 18
oknum polisi terhadap 400 WNA dari Malaysia. Bahkan total kerugian yang dialami oleh para korban mencapai 32 miliar. Parah banget gak sih? Ini asli bikin malu nama Indonesia aja, sumpah. Oke guys, sebelum kita lanjut, buat kalian yang pengen request cerita atau kasus tertentu, boleh banget untuk klik link yang ada di bio gua dan masuk ke dalam grup yang baru aja gua buat untuk bisa share cerita atau kasus yang kalian punya untuk gua bahas di konten gua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, modus yang dilakukan oleh para oknum polisi ini supaya bisa menjebak WNA dari Malaysia ini adalah dengan cara mereka pura-pura narik para WNA dari Malaysia ini, kemudian mereka ngasih alasan-alasan gak jelas untuk ngekasusin mereka, dan ujung-ujungnya paspor dari para WNA ini ditahan sama si polisinya. Terus supaya paspornya ini bisa balik, mereka ini minta tebusan lah kepada para korban. Asli, parah banget gak sih sampai segininya gitu nyari duit. Nah, setelah kasus ini viral, akhirnya ke-18 oknum polisi ini ditahan dan diamankan lah sama Propam Polri untuk didalami dan diinvestigasi terkait dugaan pemerasan yang mereka lakukan kepada WNA Malaysia. Terus, para terduga oknum polisi ini ternyata rata-rata berasal dari Polda Metro Jaya dan juga Polsek Kemayoran. Tapi sampai sekarang gue belum tahu nih kira-kira ke-18 oknum ini namanya siapa aja. Ya maksudnya kalau emang kita tahu nama-namanya nih, jadi kita bisa jaga-jaga nih. Semisal kali aja tiba-tiba kita ketemu di jalan gitu sama oknum-oknumnya. Terus gara-gara kelakuan para oknum polisi ini, banyaklah orang-orang Malaysia yang nyerang akunnya DWP. Dan mereka bilang kalau mereka ini kapok untuk datang ke Indo dan males nih untuk datang ke DWP lagi. Dan mereka bilang kalau ini kayaknya bakalan jadi DWP terakhir mereka. Ah, ini gue nggak ngerti lagi lah. Gue cuma minta kata-kata kalian aja lah guys buat para oknum polisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku yang berada di Malaysia, rakyat Malaysia, saya ingin mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf atas perilaku oknum penegak hukum kami yang merugikan negara, yang merugikan rakyat kalian. Ya, saya tahu mereka salah. Saya tidak akan membenarkan perilaku yang buruk. Saya tahu. Saya hanya mengucapkan mohon maaf. Dan saya juga bersedih. Saya membaca semua komentar kalian di video tentang pemerasan itu. Kalian berkomentar seperti ini. Sedih saya melihat banyak dari kalian yang berkomentar seperti itu. Ya, saya tahu kalian pasti shock, pasti ketakutan karena ulah penegak hukum di negara kami yang melawan hukum. Tapi saya harus bilang tidak semua polisi di negara kami seperti itu. Banyak juga yang baik-baik, banyak. Tapi saya tidak mau membenarkan yang salah menjadi benar, yang salah tetap salah. Saya sebagai rakyat Indonesia mengucapkan mohon maaf. Tapi tolonglah, kita kan kawan. Janganlah kalian takut untuk datang ke Indonesia ini. Saya berjanji, rakyat Indonesia akan menyambut kalian dengan adab dan penuh kesopanan. Betul, kejadian itu jangan dipikirkan. Tak akan terulang lagi karena pemerintah negara kami sudah punya solusi untuk memberantas oknum-oknum brengsek itu. Ya, ditunggu. Mantap nih. Tahun baru di Indonesia banyak indahan. Ditunggu. Salam. Dan itulah kekecewaan netizen, kemarahan netizen terkait warga Malaysia yang diduga dipungli oleh oknum polisi yang sampai membuat warga Malaysia trauma, tidak mau datang lagi ke Indonesia. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Kalian kalau datang ke Indonesia, silakan datang ke Indonesia. Jangan dipikirkan dengan masalah-masalah oknum polisi yang merugikan sahabatku daripada Malaysia yang kemarin. Dan kasusnya sudah didalami, sudah diatasi. Semoga uangnya pun juga bisa kembali. Tapi saya yakin insya Allah uangnya kembali. Yang melakukan pemerasan tersebut bukanlah polisi, tetapi oknum polisi. Dimana kalau polisi Indonesia itu baik hati banget. Nggak ada polisi Indonesia itu yang
pungli-pungli itu nggak ada. Cuma ini ada sedikit kesalahan. 18 oknum polisi ini entah kenapa pikiran dia itu sampai memungli warga negara asing. Kenapa tidak mau memungli warga negara Indonesia sendiri? Kenapa kok pungli warga asing? Ini kan jadinya nama negara kita kurang baik ya di mata internasional. Tetapi percayalah sahabatku daripada Malaysia, jangan takut datang ke Indonesia. Masih banyak polisi yang sangat baik hati. Polisi di Indonesia itu mengayomi masyarakat. Dan polisi di Indonesia ini benar-benar sangat ramah tamah. Ini hanyalah oknum polisi. Polisi di Indonesia itu benar-benar bertindak adil. Tidak mau pandang bulu. Yang salah tetap salah. Pasti oknum polisi ini insya Allah akan diproses hukum seadil-adilnya. Meskipun sampai sekarang netizen juga agak kecewa tidak melihat 18 oknum polisi ini. Sabar sahabatku semua, semuanya itu dalam proses. Dan berita terbarunya, kemarahan netizen, terus keluhan netizen yang katanya warga negara Malaysia 400 orang dipungli oleh oknum polisi, itu tidak benar. Dan pagi tadi saya juga baru membaca berita yang benar adalah beritanya seperti ini sahabatku semua. Oknum atau individu 18 polisi berhasil diamankan. Polis Indonesia mengesahkan 45 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa peras ugut oleh anggota polisi semasa konser musik DWP di Jakarta. Dan bukti peras ugut yang dinilai Rp 2,5 miliar atau setara 700.000 ringgit telah dirampas dan 2 aduan resmi telah difailkan. Ketua Propam Polis Negara Inspektor Jenderal Abdul Karim berkata siasatan sedang dijalankan dengan pemantauan ketat oleh Suruhanjaya Polis Negara Kompolnas untuk memastikan keadilan. Sejak penahanan 18 anggota polis, Menteri Pelancongan Indonesia memuji tindakan Pak Polisi, pantas pihak berkuasa dan cepat dalam menangani kasus ini. Dan Menteri Pariwisata meminta maaf atas kesulitan yang berlaku kepada warga negara Malaysia ketika melancong ke Indonesia. Jadi jumlah korbannya warga negara Malaysia bukan 400 orang, melainkan 45 orang. Dan dinilai uangnya 2,5 miliar. Kalau kemarin kan beredar videonya 400 orang. Kemudian jumlah nilai punglinya 32 miliar. Itu salah sahabat semua. Yang benar kata Pak Polisi tadi pagi yang membuat klarifikasi berita sebenarnya, jumlah warga negara Malaysia yang terkena pungli 45 orang dengan total nilai 2,5 miliar. Dan polisi Indonesia juga sudah bergerak cepat dalam menangani kasus ini. Ini adalah oknum-oknum polisi yang merusak citra nama negara kita sahabatku semua. Jadi dia ini bukan polisi, cuma anggota polisi atau oknum polisi lah. Tidak semuanya polisi itu berkelakuan seperti itu. Banyak polisi yang sangat baik hati di Indonesia. Gara-gara ulah segelintir oknum seperti ini, ya nama polisi pun jadi buat heboh di dunia internasional. Bahkan netizen pun juga marah-marah melihat perilaku seperti ini. Sangat memalukan. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan tentunya bisa memberikan kejelasan atas kesalahpahaman para netizen kemarin yang menyebarkan berita kurang tepat, ya kan? Ya namanya netizen kan, mungkin dia sudah marah-marah ya karena warga negara luar loh kok dapat perlakuan seperti itu. Ini kan jelas-jelas sangat buat malu Indonesia. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mohon maaf sebesar-besarnya untuk sahabatku daripada Malaysia kalau kalian melancong ke Indonesia mendapat perlakuan yang kurang baik seperti ini. Tidak perlu ada rasa takut untuk pergi ke Indonesia karena orang Indonesia sangat ramah tamah terhadap siapapun. Dan tentunya jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.